Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Rahman. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah kritik terjemahan. Pada video kali ini kritik terjemahan yang akan saya presentasikan adalah kritik terjemahan pada hadis kedua Kitab Bulughul Maram yang diterjemahkan oleh Muhammad Syarif Sukandi. Yang pertama adalah latar belakang. Terjemahan hadis memiliki peran penting dalam mempermudah pemahaman ajaran Islam bagi pembaca non-Arab. Namun, sering menghadapi persoalan akurasi makna dan konteks. Salah satu kitab penting yang banyak dirujuk adalah Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani yang diterjemahkan oleh Muhammad Syarif Sukandi, khususnya pada bab Thaharah. Pada kitab ini menjadi sumber utama dalam fikih. Ketepatan terjemahan sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan makna. Tantangan penerjemahan hadis meliputi yang pertama ada aspek linguistik, budaya, dan terminologi fikih. Penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian Aina dan kawan-kawannya yang dilakukan pada 2024, menegaskan bahwa terjemahan yang akurat berpengaruh besar terhadap pemahaman agama. Oleh sebab itu, kritik terhadap terjemahan hadis ini menjadi upaya penting untuk memastikan kesesuaian makna, meningkatkan mutu literatur keislaman, serta memperkuat budaya ilmiah dan pemahaman fikih yang benar di Indonesia. Yang kedua ada pengertian penerjemahan. Penerjemahan adalah proses mengalihbahasakan pesan yang telah diungkapkan dalam bahasa sumber BSU ke dalam bahasa sasaran BSA secara sepadan dan wajar sehingga tidak menimbulkan kesalahan persepsi dan makna dalam memahami pesan tersebut, menurut Syarif Hidayatullah pada tahun 2017. Kemudian penerjemahan pada dasarnya adalah proses pengubahan bentuk dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, di mana bentuk kata, frasa, dan kalimat adalah dalam bahasa sumber digantikan dengan bentuk dalam bahasa penerima tanpa mengubah maknanya, menurut Larson 1984. Jadi, berdasarkan pengertian penerjemahan dari kedua pendapat tersebut, penerjemahan adalah proses mengalihbahasakan dari bahasa satu ke bahasa lainnya tanpa mengubah makna aslinya. Kemudian ada rumusan dan tujuan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya yaitu bagaimana tingkat akurasi terjemahan Muhammad Syarif Sukandi terhadap teks asli hadis kedua bab Thaharah dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani ditinjau dari aspek leksikal dan terminologi fikih. Yang kedua, tujuan masalahnya itu untuk mengetahui tingkat akurasi dari terjemahan Muhammad Syarif Sukandi pada hadis kedua bab Thaharah dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani yang ditinjau dari aspek leksikal dan terminologi fikih. Kemudian kita masuk ke analisis dan kritik. Di sini saya menggunakan analisis dan langkah-langkah kritik terjemahan dari Peter Newmark. Beberapa langkah-langkah tersebut diantaranya adalah yang pertama identifikasi teks dan konteks, yang kedua analisis teks sumber, analisis teks sasaran, teknik penerjemahan, evaluasi kualitas terjemahan, revisi terjemahan atau terjemahan yang disarankan, dan kesimpulan umum. Yang pertama ada identifikasi teks dan konteks, yaitu teks sumber. Pada kritik terjemahan kali ini saya menggunakan hadis kedua bab Thaharah yang ada di kitab Bulughul Maram yang diterjemahkan oleh Muhammad Syarif Sukandi yang berbunyi, wa an Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un akhrajahu salasah wa sahahahu Ahmad. Kemudian terjemahannya atau teks sasarannya itu adalah dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya air itu adalah alat pembersih. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya, dikeluarkan oleh imam yang tiga dan disahkan oleh Ahmad. Kemudian di sini ada data profil buku. Yang pertama, ini adalah kitab Bulughul Maram yang karya Ibnu Hajar al-Asqalani yang diterjemahkan oleh Muhammad Syarif Sukandi. Kemudian diterbitkan pada tahun 1961 di Bandung. Penerbitnya adalah PT Al-Ma'arif dan berjumlah halaman 576.
Kemudian jenis teks hadis ini adalah informatif dan informatif ekspresif. Tujuan penerjemahannya adalah menyampaikan makna hukum secara akurat, presisi, dan terbebas dari penyimpangan terminologis. Kemudian langkah kedua adalah analisis teks sumber dan teks terjemahan. Yang pertama, kritik terjemahan ini adanya transliterasi gitu. Nah, jadi pada terjemahan hadis Muhammad Syarif Sukandi ini belum menggunakan transliterasi Arab yang benar gitu. Makanya di sini ada pengkritikan. Nah, perbaikannya adalah menggunakan transliterasi pedoman Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sehingga saat diperbaiki menjadi bisa dilihat sendiri teman-teman pada PPT tersebut ya. Jadi yang diperbaiki ada pada kalimat Abu Sa'id Al-Khudri menjadi Abu dengan huruf U garis di atas, Sa'id dengan huruf I garis di atas yang menandakan panjang, Al-Khudri yang dihilangkan double Y-nya. Kemudian pada kata radhiyallahu anhu, pada kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diperbaiki menggunakan transliterasi Arab Latin. Kemudian ada kritik terjemahan pada kesalahan makna. Pada frasa innal ma'a tahurun, pada kata tahurun diterjemahkan menjadi alat pembersih. Pemberian kata tersebut berkesan fungsi seperti sikat atau sabun, padahal kata tahurun di sini untuk menunjukkan sifat air yaitu suci, mensucikan atau tidak terkontaminasi. Menurut Kamus Al-Munawwir juga kata tahurun ini berasal dari kata toharoyat huru yang berarti suci, bersih. Sedangkan kata tohurun merupakan isim mubalaghah yang memiliki arti sangat, jadi sangat bersih gitu ya, yang dimana arti lainnya adalah dari mensucikan gitu. Kemudian yang kedua ada pada frasa innal ma'a tohurun, kata inna diterjemahkan bahwasannya dalam terjemahan Muhammad Syarif Sukandi. Kata tersebut benar, namun terasa agak kaku, sebaiknya diterjemahkan menjadi sesungguhnya lebih yang membuat lebih natural. Kemudian pada frasa wasahahu Ahmad diterjemahkan dan disahkan oleh Ahmad dalam istilah ilmu hadis. Kata wasahahu diterjemahkan menjadi disahihkan. Jadi pada terjemahan Muhammad Syarif Sukandi ini wasahahu diterjemahkan menjadi disahkan. Sedangkan dalam ilmu hadis itu biasa kita kenal disahihkan. Kemudian yang terakhir pada frasa akhrajahu salasah diterjemahkan dikeluarkan oleh imam yang tiga. Dalam istilah ilmu hadis kata akhrajahu ini biasanya diterjemahkan menjadi direwayatkan yang dikenal dalam ilmu hadis, istilah ilmu hadis gitu. Akhrajahu itu diterjemahkan menjadi direwayatkan. Kemudian kritik terjemahan berikutnya ada pada penggunaan tanda baca. Bisa dilihat teman-teman pada teks aslinya atau pada bukunya ini ada beberapa kesalahan penggunaan tanda baca, diantaranya itu setelah kata berkata seharusnya menggunakan titik dua bukan titik koma. Kemudian setelah kata bersabda seharusnya menggunakan koma, dan di teks aslinya ini di bukunya ini tidak diberikan tanda, jadi kayak langsung bersabda Rasulullah gitu. Nah, terus yang ketiga ini setelah kalimat diriwayatkan oleh imam yang tiga seharusnya tidak memerlukan tanda koma lagi, dikarenakan itu hanya menghubungkan antara dua kalimat. Jadi antara dikeluarkan oleh imam yang tiga dan disahkan oleh Ahmad. Jadi seharusnya tidak menggunakan koma lagi. Seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah penerapan teknik terjemahan. Dalam terjemahan hadis kedua Bulughul Maram ini bab Thaharah ada beberapa teknik yang digunakan dalam penerjemahannya, yaitu yang pertama ada teknik transposisi. Teknik transposisi adalah teknik penerjemahan yang mengganti kategori gramatikal bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Kemudian bahasa sasaran. Kemudian pada frasa qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini diterjemahkan menjadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, pada frasa ini membuktikan bahwa
penerjemah mengikuti pola kalimat bahasa sasaran, yang artinya itu adalah teknik transposisi, yaitu mengikuti kategori pola struktur bahasa sasaran. Kemudian yang kedua ada teknik deskripsi. Teknik deskripsi adalah teknik penerjemahan yang mengganti istilah dalam bahasa sumber dengan deskripsinya ke dalam bahasa sasaran pada kata tohurun, yakni menerjemahkannya menjadi alat pembersih. Teknik ini tidak sepenuhnya tepat karena mengabaikan makna terminologis fikih. Karena dalam istilah fikih ini tohurun diartikan suci, mensucikan. Kemudian teknik yang ketiga ada teknik borrowing, peminjaman. Teknik borrowing adalah teknik penerjemahan yang menggunakan kata atau ungkapan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Pada penyebutan periwayat imam yang tiga, disahkan oleh Ahmad sesuai dengan tradisi ilmu hadis, makanya termasuk ke dalam teknik borrowing atau peminjaman. Nah, secara keseluruhan, prosedur atau teknik yang digunakan penerjemah menunjukkan kecenderungan terhadap communicative translation. Meskipun pada teks keagamaan normatif biasanya diperlukan pendekatan semantik translation yang lebih presisi. Kemudian langkah selanjutnya ada evaluasi kualitas terjemahan. Yang pertama pada aspek akurasi. Pada aspek akurasi terjemahan kurang pada istilah tohurun yang tidak diterjemahkan sesuai kaidah fikih, padanan yang digunakan kurang memadai untuk konteks hukum. Yang kedua, aspek keberterimaan. Secara umum, terjemahan dapat diterima oleh pembaca Indonesia, namun penggunaan istilah alat pembersih terdengar kurang lazim dalam konteks kajian fikih. Yang ketiga, ada aspek keterbacaan. Teks terjemahan tersebut mudah dipahami, tetapi penyertaan tanda kurung dan istilah yang kurang tepat dapat mengurangi kejelasan. Kemudian ada langkah selanjutnya yaitu register. Dalam menerjemahkan hadis, penggunaan register yang tepat sangat penting agar pesan tetap terjaga dan berwibawa. Terjemahan harus menggunakan ragam bahasa ilmiah religius yang formal dan baku sesuai PUEBI sehingga tidak terkesan santai atau bercampur bahasa sehari-hari. Kemudian langkah terakhir adanya revisi terjemahan atau versi yang disarankan. Sebagai berikut, bismillah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Diriwayatkan oleh imam yang tiga yaitu Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Ahmad. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terjemahan hadis kedua pada bab Toharoh dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang diterjemahkan oleh Muhammad Syarif Sukandi masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam aspek leksikal, terminologi fikih, dan ketepatan makna. Seperti pada kata tohurun yang diterjemahkan alat pembersih, menimbulkan kesan benda bukan sifat. Terjemahan yang benar adalah suci lagi mensucikan. Begitu pula istilah ahrojahu dan wasohahahu yang seharusnya diterjemahkan diriwayatkan dan disahihkan, bukan dikeluarkan dan disahkan. Selain itu, penggunaan tanda baca dan gaya bahasa perlu disesuaikan dengan kaidah PUEBI agar lebih ilmiah dan jelas. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya kritik terjemahan hadis untuk menjaga keakuratan makna dan nilai fikih yang terkandung di dalamnya. Kajian semacam ini berkontribusi dalam meningkatkan mutu penerjemahan teks-teks keagamaan di Indonesia, serta memperkuat pemahaman umat terhadap ajaran Islam yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.